Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Priandi dengan NIM 2210353. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan pidana. Pengertian percobaan. Percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Pengertian percobaan menurut para ahli. Menurut Pompe, percobaan adalah suatu usaha tanpa hasil. Menurut Van Zevenbergen, percobaan itu merupakan realisasi dari sebagian perbuatan. Menurut Wirjono Projodikoro, pada umumnya kata percobaan atau voguing berarti suatu usaha mencapai tujuannya yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dasar hukum percobaan terdapat pada pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. 3. Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. 4. Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama selama 15 tahun. 5. Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 18 ayat 1, percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1. A. Tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, atau B. Dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya. 2. Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut. Pasal 19. Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2 tindak pidana. Perbandingan percobaan dengan KUHP baru dan lama. Di KUHP lama, jika diperhatikan unsur-unsur percobaan yang diatur dalam pasal 53 KUHP, terdapat 3 unsur atau syarat yang harus dipenuhi agar seseorang yang melakukan percobaan dapat dihukum, atau kapan seseorang disebut melakukan percobaan kejahatan, yaitu A. Ada niat kehendak dari pelaku, B. Ada permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu, C. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku. Di KUHP baru, berbeda dengan apa yang diatur dalam pasal 53 tersebut, percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHP Nasional pasal 17 disebutkan bahwa ketentuan pasal ini hanya menentukan kapan atau bila seseorang itu melakukan percobaan melakukan tindak pidana, yaitu A. Pembuat telah memulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana yang dituju, B. Pelaksanaan itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang. Contoh kasus dilansir dari suarakalbar.id yang dimuat pada Selasa 25 Oktober 2022 waktu Indonesia bagian Barat. Medi, Arsya, dan Herdi alias Eng terancam hukuman mati usai menjadi tersangka pelaku penodongan senjata api kepada seorang anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan. Menurut Kepala Sabdi 3 Jatanras, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, ancaman hukum maksimal tersebut diatur dalam pasal yang disangkakan penyidik kepada para tersangka.
Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan kasus penodongan senjata api dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa seorang anggota DPRD pada 20 September 2022 lalu. Berdasarkan pengakuan saya, tersangka upaya menghilangkan nyawa korban dipicu sentimen seputar pemilihan kepala desa Air Bening, Kecamatan Rawas Lilir yang saat itu baru akan bergulir sepekan dari 20 September 2022. Namun beruntungnya, kata Agus, senjata api yang dipegang Medi tidak meletus sehingga korban selamat dan para tersangka langsung kabur meninggalkan tempat kejadian perkara itu. Keterangan saksi dan rekonstruksi sudah selesai. Selanjutnya, berkas penyidikan para tersangka dalam waktu dekat ini akan kami limpahkan ke jaksa penuntut umum untuk dipersidangkan. Jadi menurut saya dalam hal ini unsur niat yang terdapat dalam percobaan yang diatur dalam pasal 53 KUHP tidak lagi disebutkan secara eksplisit menjadi salah satu unsur dari percobaan sebagaimana yang diatur pasal 17 RUU KUHP nasional. Namun niat ini akan menjadi hal yang penting dalam menentukan kapan seseorang disebut telah melakukan permulaan pelaksanaan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.